Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Setelah sekian lama Good Movie ID tidak upload, maka sekarang Good Movie ID akan kembali upload lagi. Tentunya dengan cerita manhwa terbaru dan pastinya seru. Dan untuk Kinan, Mimin tetap upload di channel Bacarita Film 11. Yap, jadi untuk saat ini Good Movie akan menyajikan manhwa atau manhwa yang masih memiliki chapter sedikit agar belum dibahas oleh kawan-kawan Mimin yang lain. Kali ini Mimin akan menceritakan manhwa yang berjudul Pelatih Monster Terkuat. Just information, manhwa ini baru 4 chapter. Manhwa ini menceritakan seorang pemuda bernama Xiao Xingyu yang merupakan seorang pemuda yang awalnya hanya memiliki monster tingkat rendah dan pada akhirnya akan menjadi trainer monster yang sangat kuat. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun meluncur. Selama 1000 tahun, semua monster memuji pemimpin naga sebagai yang terkuat. Dan dia dikenal sebagai Dewa Iblis. Dia mengendalikan seluruh dunia dan membuat kekacauan di mana-mana. Dia memimpin pasukan monster dan menyapu dunia manusia. Demon God itu dipenuhi dengan keserakahan dan berharap kegelapan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pada saat itu, dalam menghadapi keputusasaan yang besar, potensi tersembunyi dari manusia pun bangkit. Saat kekuatan magis terbangun, mereka yang berada di puncak memperoleh kekuatan untuk mengendalikan monster dan mereka dikenal sebagai monster trainer. Cerita kemudian beralih ke sebuah kota di mana para monster jahat tengah menyerang secara membabi buta. Kota tersebut, seorang petugas pengaman pun segera melaporkan jika para monster telah memasuki daerah pemukiman warga dan dikarenakan sudah banyak korban jiwa, maka petugas medis pun dibutuhkan. Kemudian seorang pemuda yang bernama Xiao Xingyu, seorang murid kelas 1 SMA, terlihat sangat ketakutan dan tubuhnya gemetaran. Ternyata hal itu dikarenakan ia melihat seekor monster naga tengah menghabisi seseorang dan menghancurkan bagian dari rumahnya. Ketakutannya semakin menjadi ketika monster yang tepat berada di hadapannya itu mencabik-cabik tubuh seseorang dengan darah yang terus keluar dari orang tersebut. Ketika ia tengah dihantui rasa takut yang sangat mengerikan, tiba-tiba ia mendengar seseorang yang merapal mantra. Pada awalnya semua adalah kekacauan. Aku akan terhubung denganmu dan kota akan menjadi satu. Aku menggunakan darahku sebagai sumpah dan menggunakan kata-kataku sebagai buktinya. Dengarkan perintahku. Tiba-tiba monster itu pun terkena sebuah serangan yang sangat kuat sehingga monster tersebut langsung tereliminasi seketika. Dan petugas pengaman pun memastikan jika situasinya telah kembali kondusif dan aman. Tiba-tiba seorang wanita yang bersama dengan seekor monster singa pun muncul di hadapan Xiao Xingyu dan berkata, "Aku menyesal kamu menjadi bagian dari kekacauan ini." Wanita itu bernama Su Ruyan, yang tidak lain adalah kepala sekolah Universitas Azure Dragon. Ya, dikarenakan Xiao Xingyu adalah salah satu korban yang rumahnya hancur, kepala sekolah Azure Dragon pun akan memberikan kompensasi bagi Xiao Xingyu. Ia pun memberikan sebuah surat undangan kepada Xiao Xingyu untuk memasuki Universitas Azure Dragon dengan tes nasional yang akan diadakan 3 hari lagi. Tentu saja hal tersebut membuat Xiao Xingyu pun menjadi sangat senang. Setelah Ruyan memberikan hal itu, ia pun pergi meninggalkan Xiao Xingyu. Setelah kepergian Ruyan, Xiao Xingyu pun memikirkan tentang tawaran bergabung ke Universitas Azure Dragon. Namun, ia masih belum memiliki monster. Apa yang diperlukan untuk menjadi monster trainer? Di era ini, semua orang ingin menjadi monster trainer. Andai saja aku bisa menjadi trainer monster juga. Tapi aku bahkan tidak punya uang untuk membeli monster.
Aku tidak bisa mengikuti ujian Monster Trainer nasional, tidak bisa menjadi trainer, dan karena itu aku tidak bisa melindungi siapapun. Dan ketika Xiao Xingyu yang mengeluh tentang dirinya yang tidak memiliki uang untuk membeli monster, tiba-tiba monster anjing kecil pun muncul menghampiri Xiao Xingyu. Anjing tersebut seperti ingin menjadikan Xiao Xingyu sebagai tuannya. Ia tampak menyukai Xiao Xingyu dan terus menjilatinya. Sambil menggendong anjing tersebut, Xiao Xingyu pun menyadari jika anjing itu datang bersama naga yang menyerang rumahnya tadi. Ia pun berkata, "Hei kau, datang bersama naga tadi ya? Apa kau seekor husky dari langit? Atau mungkinkah kau ini monster?" Tapi ketika ia sedang menggerutu, Xiao Xingyu pun baru mengingat jika monster anjing tersebut disebut Whirlwind. Benar, anjing ini disebut Whirlwind. Itu tertulis di buku pelajaran. Kau adalah monster tingkat rendah dan tidak membutuhkan aura apapun. Mungkin aku bisa membesarkanmu, ucap Xiao Xingyu dengan sangat senang karena akhirnya ia bisa mendapatkan seekor monster tanpa membelinya. Namun, waktu ujian nasional hanya tersisa 3 hari lagi. Di sini, Xiao Xingyu pun menjadi bimbang. Walaupun ia telah mendapatkan monster, tapi ia merasa mustahil untuk lulus dari ujian itu. Dan juga karena monster yang ia miliki adalah monster tingkat rendah. Sehingga di keesokan harinya, Xiao Xingyu pergi ke sebuah toko untuk menjual anjing tersebut. Ia berpikir jika ia menjual anjing tersebut, maka si pemilik toko akan mampu membesarkannya dengan baik. Xiao Xingyu juga berpikir jika anjing itu tidak akan memiliki masa depan yang baik jika hidup bersama dirinya. Kemudian, si pemilik toko pun membuka pintu, namun dari mimik mukanya, tampaknya si pemilik toko ini sangat tidak senang kepada Xiao Xingyu. Pemilik toko merasa terganggu dengan kedatangan Xiao Xingyu yang datang pagi sekali ke tokonya itu. "Ini masih sekali bocah, mengapa kau berdiri di luar tokoku?" Namun baru saja Xiao Xingyu ingin mengungkapkan niatnya untuk menjual monster anjing itu, si penjaga toko pun langsung menolaknya dengan mengatakan, "Whirlwind Hound, monster kelas rendah ini bahkan tidak bisa berevolusi. Hanya orang bodoh yang akan membelinya. Nyala kau, hanya mengganggu bisnisku saja," ucap sang penjaga toko, mengusir Xiao Xingyu dengan kasar. Hal itu pun membuat anjing kecil itu sangat sedih. Xiao Xingyu pun membalas perkataan dari penjaga toko itu. Jika ia tidak ingin membelinya, maka tidak usah sekasar itu dalam berbicara, ucapnya. "Okelah, biar gak ribet, manggil si monster anjing, maka Mimin akan panggil monster anjing itu dengan nama Chico. Oke?" Lanjut ke cerita. Namun tiba-tiba Chico pun mengeluarkan cahaya dan sebuah notifikasi sistem pun muncul dan memperlihatkan status milik Chico. Dan hal tersebut membuat Xiao Xingyu pun cukup terkejut. "Apakah aku melihat sesuatu? Apakah ini panel sistem?" Ia pun menggosok-gosok matanya seakan masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dan hal yang paling membuat Xiao Xingyu semakin terkejut, ternyata Chico ini bisa berevolusi. "Apa? Evolusi tersembunyi?" ucap Xiao Xingyu. Hal tersebut pun terdengar oleh sang penjaga toko. "Evolusi tersembunyi apaan? Whirlwind tidak bisa berevolusi. Pergilah sekarang," ucap si penjaga toko mengusir kembali Xiao Xingyu. Dan pada saat itulah Xiao Xingyu menyadari jika hanya dirinya lah yang bisa melihat panel sistem tersebut. Tiba-tiba seorang pria bernama Suze muncul di hadapan Xiao Xingyu dengan tolak pinggang. Diketahui ia adalah salah satu anak orang kaya yang ada di kota itu. Suze nampaknya adalah orang yang senang membuli Xiao Xingyu. Ia berkata, "Bukankah itu Xiao Xingyu? Aku ingat bagaimana kau dilarang mengikuti ujian nasional karena kau tidak memiliki monster." Tidak sampai di situ, Suze pun mendekati Xiao Xingyu dan melihat Chico dan kembali menghinanya. "Jadi akhirnya kau memiliki uang untuk membeli seekor monster ya?" ucapnya dengan senyuman meledek. Namun Xiao Xingyu pun segera menghindar dari Suze. "Bukan urusanmu, kau urus saja sendiri urusanmu." Suze pun masih menertawakan Xiao Xingyu karena monster yang dimiliki Xiao Xingyu adalah Whirlwind. Ia kembali menghina Xiao Xingyu dengan mengatakan, "Sepertinya Leah benar.
Kau sama sekali tidak ingin masuk ke Universitas Monster. Tentu saja, kau tidak akan bisa masuk ke universitas walaupun kau menginginkannya. Hahaha, ledeknya dengan tawa yang sangat keras. Lea tanya dari Xiao Xingyu. Jadi di sini Lea ini mantannya Xiao Xingyu ya, biar kalian tahu. Kemudian Suze yang mendapatkan pertanyaan dari Xingyu, Suze pun menjawab, "Hah? Kau belum tahu kan? Pacarmu? Tunggu, tidak. Mantanmu Lea Jiang berkencan denganku sekarang." Ucap Suze dengan rasa ingin puas menghina Xingyu. Tiba-tiba seorang wanita berbaju merah pun datang dan merangkul tangan Suze. Ia berkata, "Sayang, di mana kamu? Aku tidak bisa menemukanmu." Kemudian Suze pun menjawab, "Lihat, siapa yang aku temui, bersoraklah." Dengan sedikit keringat yang keluar, Lea pun berkata, "Xingyu, sayang, berhentilah bercanda. Aku tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan dia," ucap Lea. Namun di dalam hatinya melihat Xingyu yang saat ini telah memiliki monster peliharaan, ia berkata, "Kenapa dia ada di sini? Dan dia memiliki whirlwind horn. Aku hampir merasa kasihan padanya." Melihat Lea yang muncul dan seperti tidak menghiraukan dirinya, seketika Xingyu pun menjadi kesal dan marah. Sambil menunjuk Lea, Xingyu berkata, "Lea, jangan berani-berani melupakan bagaimana aku membantumu saat kamu berada di titik terendah. Bersenang-senanglah dengan anak itu juga. Ingat, kau juga pasti akan mencapakannya." Mendengar perkataan dari Xingyu, seketika Suze pun terpancing emosi. "Beraninya kau, Xiao Xingyu, aku akan menghancurkanmu setelah ujian," ucap Suze yang sangat kesal kepada Xingyu. Lea kemudian mencoba untuk menenangkan Suze dengan berkata, "Sayang, dia hanya seorang pria dengan whirlwind horn sampahnya. Seharusnya aku sudah putus dengannya sejak lama." Dengan berjalan pergi meninggalkan mereka berdua dan mendengar jika Chiko direndahkan dan dihina dengan penuh tekad, Xingyu pun berkata di dalam hatinya, "Mereka menyebut Chikoku ini sebagai sampah. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa di akhir nanti." 3 hari kemudian, tepatnya di alun-alun hutan ungu, tes monster trainer tingkat nasional tingkat tinggi akan segera dimulai. Semua peserta pun dipersilakan maju untuk segera memulai ujian. Namun melihat kedatangan Xiao Xingyu yang akan mengikuti tes tersebut, para kerumunan pun seketika membicarakan Xiao Xingyu. "Bukankah itu Xiao Xingyu? Kenapa dia juga ada di sini? Aku pikir dia sama sekali tidak memiliki monster." "Benar, dia terlalu bodoh untuk mendapatkan monster dan mendapatkannya 3 hari sebelum ujian," ucap orang-orang itu meremehkan Xiao Xingyu. Dan hal yang membuat mereka menganggap jika Xiao Xingyu gila karena Xingyu mendaftar di Universitas Azure Dragon. Universitas Azure Dragon? Apakah dia sudah gila? Itu universitas terbaik di negara ini. Apa dia pikir orang lemah seperti dirinya bisa masuk ke Universitas Azure Dragon? Dasar konyol. Mendengarkan cemoohan itu, Xingyu pun hanya diam tanpa berkata-kata. Xingyu pun kemudian maju dan menemui pengawas. Ia berkata, "Halo pengawas, saya di sini untuk mengikuti ujian." Pengawas itu pun kemudian mengangkat topinya dan berkata, "Apa kau Xiao Xingyu?" Pengawas itu bernama Chen Qinian, guru pengawas distrik Qingfeng Academy Qinglong atau Azure Dragon. Kemudian di sini Xingyu pun menjawab, "Benar guru, saya adalah peserta ujian Xiao Xingyu." Melihat Xiao Xingyu, sang pengawas pun di sini bergumam, "Dia adalah satu-satunya murid dari distrik Qingfeng yang mendaftar di akademi kami." Kemudian tiba-tiba Suze yang melihat jika Xingyu mendaftar di Universitas Azure Dragon, ia pun kembali meremehkan Xingyu dengan berkata, "Xiao Xingyu, kau sungguh tidak menyadari seriusnya situasi ini. Dalam 5 tahun terakhir, di ujian Five Realm District Qingfeng, hanya ada 8 murid yang mendaftar di Akademi Qinglong. Dan hasilnya semuanya gagal." Ia pun kemudian menghampiri Xiao Xingyu dan kembali menghinanya. "Bocah sepertimu berani mendaftar di Akademi Qinglong? Kalau kau diterima, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah," ucap dari Suze menantang Xiao Xingyu. Namun di sini Xiao Xingyu tidak takut sedikit pun. Xiao Xingyu dengan rasa kesal pun menanggapi perkataan dari Suze.
Kalau begitu, bersiaplah memanggilku ayah, ucap Xingyu. Suze yang ditantang balik oleh Xingyu pun sangat kesal dan berteriak, Xiao Xingyu, kau! Namun, Xiao Xingyu tidak memperdulikan Suze lagi dan kembali menatap mata sang guru pengawas. Guru, saya sudah siap memulai ujiannya, ucap dari Xiao Xingyu. Kemudian di sini, sebelum memulai tes tersebut, sang guru pun menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Sebelum itu, aku ingin memberitahumu sesuatu. Ujian di Akademi Qinglong cukup ketat, dan tidak ada pilihan lain selain mengikuti aturan. Jadi kalau kau gagal, kau tidak akan bisa mengikuti ujian Akademi Beastamer lagi. Semua orang yang melihat Xingyu pun yang mendaftar di Universitas Azure Dragon menertawakan Xiao Xingyu dengan mengatakan, minimal kekuatan spiritual yang dimiliki untuk masuk Akademi Beastamer adalah 800. Bagaimana mungkin dia bisa lulus? Benar, aku juga hanya mendaftar di Akademi Beastamer biasa. Namun dengan penuh tekad, Xiao Xingyu tidak mendengarkan ucapan orang-orang yang meremehkannya. Xingyu pun berkata, saya mengerti Pak, mari kita mulai. Kemudian di sini terlihat sebuah bola yang berwarna kuning keemasan berada di hadapan Xiao Xingyu. Sang pengawas berkata, ujian pertama adalah ujian kekuatan spiritual. Ternyata bola tersebut adalah bola yang mengukur tingkat ketinggian kekuatan spiritual yang dimiliki oleh calon peserta. Xingyu pun tanpa basa-basi langsung menempelkan tangannya kepada bola tersebut. Setelah Xingyu menempelkan tangannya kepada bola tersebut, bola itu pun mulai mengeluarkan tingkat kekuatan spiritual milik Xiao Xingyu. Terlihat kekuatan spiritual Xiao Xingyu hanya berada di angka 316, dan hal itu membuat Xiao Xingyu kembali ditertawakan oleh orang-orang yang menghinanya. Memiliki kekuatan spiritual yang besar, kau bahkan tidak memenuhi standar minimal, ucap orang-orang itu mengejek Xiao Xingyu. Bukan hanya orang-orang tersebut yang menertawakan Xingyu, bahkan pengawas Chen Qinian pun sangat kecewa, karena pada awalnya ia mengira jika Xiao Xingyu ini adalah seorang jenius yang akan lahir. Namun tampaknya penilaiannya itu salah. Ia pun tidak ingin memperlihatkan kekecewaannya dan langsung menyuruh peserta selanjutnya untuk maju. Tapi sebelum peserta selanjutnya maju, tiba-tiba nilai kekuatan spiritual Xingyu di bola itu pun naik dengan sangat signifikan yang membuat pengawas Chen pun terkejut. Apa? Nilai spiritualnya meningkat? Nilai spiritual Xingyu menjadi 621. Tapi itu masih belum berakhir dan masih meningkat lagi. Bahkan ketika menyentuh angka 802, nilai spiritual Xingyu masih meningkat dengan cepat, yang membuat semua orang yang menghina Xingyu menjadi panik. Ini tidak mungkin. Nilai ini sungguh luar biasa. Pasti alat pengukur ini rusak. Kalau tidak, mana mungkin Xingyu bisa memiliki nilai kekuatan spiritual yang sangat kuat, ucap Suze dan yang lainnya. Sehingga akhirnya nilai kekuatan spiritual Xiao Xingyu pun berhenti di angka 1028, yang membuat pengawas Chen kembali tercengang. 1028, apa aku tidak salah lihat? Apakah anak ini monster? Ucapnya di dalam hati. Dijelaskan jika setiap 100 poin kekuatan spiritual berarti di masa depan dapat mengontrak satu bis. Dan 1028 kekuatan spiritual berarti Xiao Xingyu memiliki potensi untuk menjadi setidaknya seorang Beastamer bintang 10 di masa depan. Beastamer bintang 10 dalam beberapa dekade terakhir hanya ada beberapa orang yang muncul di kerajaan naga. Sepertinya kerajaan naga akan melahirkan seorang jenius lagi, gumam dari pengawas Chen. Kemudian pengawas Chen berkata kepada Xiao Xingyu, peserta ujian Xiao Xingyu, nilai kekuatan spiritual 1028. Kalau tidak salah, gadis jenius Ye Ningxuang memiliki kekuatan spiritual 1030 kan? Tadi sangka Xiao Xingyu sekuat ini. Dia hanya 2 poin lebih rendah dari Ye Ningxuang, ucap para kerumunan. Namun di sini, Suze bersama pacarnya masih meremehkan Xiao Xingyu. Suze berkata, jangan sombong. Ujian Akademi Azure Dragon ada 2 tahap. Dia pasti tidak akan lulus ujian kualitas Bloodlight di tahap selanjutnya, ucap dari pacarnya kemudian.
Kemudian di sini, di saat pengawas Chen akan melanjut tahap kedua, tiba-tiba seorang pengawas lainnya pun menemui pengawas Chen dan berkata, "Guru Chen." Ia pun kemudian membisikkan sesuatu. Bisikannya mengatakan, "Tadi alat penguji kekuatan spiritual mengalami sedikit masalah. Nilai sebenarnya peserta ujian itu adalah 1032." Mendengar hal tersebut, Guru Chen atau pengawas Chen ini juga sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh orang itu. Ia pun berkata, "Masalah dengan alat penguji kekuatan spiritual ini untuk sementara jangan diumumkan ke publik." Ucapnya agar merahasiakan kekuatan spiritual milik Xiao Xingyu.